Iya, berarti nasibnya gimana di Indonesia? Nah, makanya sebenarnya kita harus naikin dulu grade-nya orang-orang Indonesia untuk berpikir. Aku nggak bilang mereka suruh keluar semua dari agama Islam ya, enggak. Tapi Oke. caranya adalah gimana caranya literasinya mereka naik. Nah, ketika literasi mereka naik, agama ini jadi compatible buat mereka. Karena agama apapun, bro, dipegang sama orang-orang yang nggak pinter, ini jadinya ngerusak. Itu benar. Gitu kan ya. Apakah mereka ngebom? Apakah mereka bisa nyakitin orang lain? Dari segi sederhana nggak bisa untuk bisa padu dengan orang lain, nyari ribut terus. Nah itu kan orang agama tuh. Coba bayangin ya, tiba-tiba dia baru belajar 1-2 dalil, dia kemudian gunakan tuh untuk buat ribut sama temen-temennya. Nah, itu problemnya tuh. Kalau habis pintar ya, oke itu kalau itu mah PR panjang banget sih. PR panjang di banget. Indonesia tuh panjang banget bikin orang pintar. Lu mau tahu cerita lucu? Ustadz Adi Hidayat tuh belajar Islam aku nggak tahu berapa tahun dan dia pinter banget. Artinya dia bisa inget seluruhnya itu bahkan sampai baris keberapa di halaman berapa. Itu hafalannya sampai di titik itu tuh. Nah itu Ustadz Adi Hidayat tuh. Dia belajar ya taruhlah kalau S1 5 tahun ya, 4 tahun 5 tahun. S2 misalnya taruhlah sekitar 2-3 tahun. S3 another 3 tahun misalnya. Ya sepanjang itulah dia belajar. Tapi tiba-tiba sama orang baru belajar 2 pekan, 3 pekan, dia bisa langsung bilang ini Ustadz yang nggak benar. Aku bilang ini kayak ada orang nggak bisa nyanyi tapi jadi juri orang nyanyi. Come on. Nah ini kenapa bisa begitu? Ini jelas-jelas bukan karena agamanya, tapi karena orang-orang tadi yang belum sampai pada satu titik dia berpikir, lantas dia sudah beragama. Makanya agama ini nggak cocok untuk orang nggak mikir.